Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official, channel pendidikan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Baik, pada pagi hari ini Edukasi akan memberikan informasi terupdate langsung dari BKN, yaitu memastikan validasi data honorer yang sifatnya berlapis, dan BKN menghimbau seluruh BKD untuk menyodorkan data-data valid. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel Edukasi Official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share, karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel Edukasi Official. Terima kasih. Langsung saja kita lihat, yaitu pernyataan BKN yang memastikan bahwa data honorer yang sifatnya berlapis, sehingga BKD tidak bisa yaitu bermain data untuk data-data honorer pada seleksi P3K tahun 2022. Oke, kita lihat pernyataannya. Yang pertama mengenai tentang BKN mengingatkan kembali, BKN mengingatkan kembali bahwa BKN memastikan validasi data honorer yang berlapis, sehingga Pemda jangan nekat berbuat curang. Dan bagi Bapak Ibu yang mau melihat info-info seputar ASN, bisa juga Bapak Ibu lihat di channel Edukasi Official dan di Instagram Edukasi Official 2021. Oke, kita lihat di sini pernyataannya bahwa BKN memastikan validasi data honorer yang sifatnya berlapis, sehingga Pemda jangan nekat berbuat curang. Badan Kepegawaian Negara BKN mengingatkan pemerintah daerah untuk menyodorkan data valid dalam pendataan honorer. Ada konsekuensi hukum yang akan diterima pejabat pembina kepegawaian yang memalsukan data tenaga non-aparatur sipil negara atau dikenal dengan istilah non-ASN. Kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Cinka BKN Suharmen kepada jpnn.com, jangan berpikir data yang masuk dalam aplikasi pendataan honorer tidak diperiksa lagi, meskipun sudah ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Setelah data honorer tersebut telah masuk di aplikasi, jelas Suharmen akan divalidasi terlebih dahulu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Deputi Pengawasan dan Pengendalian Wasdal BKN. Jadi pemeriksaannya berlapis sehingga diharapkan bisa mencegah pemalsuan data, bebernya. Deputi Suharmen pun menghimbau seluruh badan kepegawaian daerah BKD untuk menyodorkan data-data valid, sebab data itu akan ditetapkan arah kebijakan pemerintah dalam penyelesaian honorer. Himbauan BKN tersebut karena kebijakan pemerintah dalam penyelesaian honorer tersebut melihat gelagat terjadinya pembengkakan jumlah tenaga honorer, membengkaknya data dari SK pengangkatan honorer, cukup hanya Kepala Satuan Kerja atau Satker. Artinya, kata Deputi Suharmen, hanya dengan SK Kepala Sekolah saja sudah sah. Sementara sudah rahasia umum jika selama ini Kepala Sekolah merekrut honorer tanpa melakukan seleksi sebagaimana layaknya. Kata Deputi Suharmen, jujur saja, saya sangat khawatir akan terjadi pembengkakan data yang luar biasa
apalagi hanya dengan SK kepala sekolah sudah sah. Jika ini didiamkan, maka bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi merasa dirugikan. Bahkan bisa saja tenaga honorer yang sudah lama mengabdi akan tertimpah datanya oleh tenaga-tenaga yang baru atau istilah sisipan. Dahulu, lanjut Suharmen, dirinya mengusulkan SK pengangkatan honorer itu minimal pejabat yang berwenang, artinya minimal sekretaris daerah. Tujuannya agar pembiayaan honorer dapat jelas tertata dalam APBD, sehingga gajinya lebih manusiawi. Selama ini guru honorer mendapatkan gaji rendah karena dibiayai lewat dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Namun, lanjut Suharmen, karena surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi SE Menpan RB nomor B/1511/M SN.01.00/2022 tertanggal 22 Juli sudah diterbitkan, maka perlu antisipasi akan pembengkakannya data honorer. Itu karena salah satu poin dalam surat edaran Menpan RB tersebut adalah diakuinya SK Kepala Sekolah. BKN diberikan tanggung jawab membuat aplikasi pendataan tenaga non-ASN. Nantinya semua data honorer diisi BKD by system. Jika tidak sesuai akan tertolak dengan sendirinya. Nah, untuk mengantisipasi hal masuknya data honorer siluman, Deputi Suharmen menegaskan pemerintah dalam surat edaran Menpan RB meminta datanya harus dilampirkan dengan SPTJM. Salah satu poin penting dalam SPTJM adalah bertanggung jawab secara hukum apabila data yang disampaikan tidak benar. Informasi ini diliput oleh jpnn.com. Semoga Bapak Ibu bisa memahami informasi hari ini, yaitu validasi data honorer yang sifatnya berlapis. Dan semoga Bapak Ibu honorer bisa diangkat menjadi ASN pada tahun 2020. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih atas dukungannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.